rasakan saat kini, apa yang kita alami saat kini, kau tidak pernah terlintas di dalam benak dan pemikiran aku. Dia mampu akhir nan model coding nyawa tidak pernah. Tetapi namanya perjalanan kehidupan kita, wa makaru wa makarallah. Kita punya rencana, kita punya niat, kita punya keinginan. Di balik rencana, niat dan keinginan kita, Allah pun punya rencana, Allah pun punya hajatan untuk kita. Iya betul mama. Wa makaru wa makarallah. Kita punya rencana, Allah pun punya rencana. Innallaha khairul makirin. Sesungguhnya rencana yang terbaik itu ada di sisi Allah. Jadi apa yang terjadi hari ini Pak dan Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita kembalikan kepada Allah. Kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dengan jalan itulah kita bisa untuk memohon kepada Allah, meminta kepada Allah supaya bala, apakah namanya penyakit, corona dan segala macam yang terjadi hari ini mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Ibu, Ambo sangat berbahagia dan bersyukur kepada Bapak dan Ibu. Ketika dapat panggilan kita, mendapat seruan untuk melaksanakan zikir kepada Allah, zikrullah. Alhamdulillah diluangkan waktu, diluangkan kesempatan berkat izin daripada Allah Subhanahu wa taala, karena bang sebagian sana itu lain ada punya rencana, tetapi karena Allah tidak berkehendak mungkin banyak halangan dari rencana. Nah, bagi kita Pak dan Ibu yang punya kesempatan, yang hadir pada malam ini, yang diberikan waktu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian Pak dan Ibu? Seketika ada sebuah ajakan, ada sebuah seruan, panggilan untuk melakukan zikrullah, berzikir kepada Allah, untuk mengingat kepada Allah. Namun kita berpaling dari ingatan itu, kita tidak mengindahkan peringatan itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ada dua siksaan yang akan kita terima. Ada berapa mama? Dua siksaan. Ada dua siksaan. Yang pertama kata Allah, wa man a'rada an zikri, barang siapa yang berpaling dari panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, diajak untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, kemudian dia berpaling, dia tidak mau mengikuti, mereka tidak ikut di dalam pelaksanaan itu, maka siksaan yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan adalah ma'isyatan danqa. Siksaan yang pertama bagi orang yang berpaling dari Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah diberikan kehidupan yang sempit. Apa mama? Ma'isyatan danqa. Apa maknanya? Adalah kehidupan yang sulit, kehidupan yang sempit. Apakah hari ini merupakan sebuah ibrah, pembelajaran bagi kita Pak dan Ibu? Mungkin selama ini kita tidak lagi ingat kepada Allah, para penguasa kita, para pemimpin kita, orang yang diberikan kepercayaan, mereka tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diberikan kehidupan yang sulit. Sulitnya kehidupan kita Pak dan Ibu bisa kita rasakan hari ini. Kadang-kadang karena kesulitan kehidupan, dan kadang di masjid sajadah tak boleh lagi bakal. Iya dah. Kan sampai pada itu. Masjid tidak dibuka untuk penyelenggaraan sholat berjamaah. Untuk berjamaah di rumah saja. Kalaupun ingin dilaksanakan jamaah, harus melakukan jarak-jarak. Ini adalah sebuah kesulitan. Tidak pernah terlintas dalam pikiran kita Pak dan Ibu,
ibu, hari ini kita rasakan, mungkin ini adalah sebuah ibrah, pembelajaran bagi kita, tanda tanya besar bagi kita. Ini adalah semacam bentuk kehidupan ma'isyatan dan kehidupan yang sempit. Baik pak bana kita pak dan ibu pas sudahkahna kita balian tikar balian lapia apa gunanya ndak boleh di kamar. Iya dah. Itu yang pertama. Yang kedua pak dan ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, bagi orang-orang yang dipanggil untuk berzikir, zikrullah, mengingat Allah, mereka berpaling, mereka tidak mengikuti, maka siksaan yang kedua tidak lain dan bukan adalah mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan buta. Wa nahsuruhu yaumal qiyamah a'ma. Ketika malaikat Israfil itu meniup sangkakala, pada tiupan yang kedua adalah seluruh makhluk hidup atau manusia ini akan dibangkitkan oleh Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan laksana seperti cendawan yang bertumbuhan semenjak Nabi yang pertama Adam alaihissalam sampai kepada manusia yang terakhir. Setelah terjadi dunia ini kiamat, maka akan ditiup sangkakala kedua, maka seluruh manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah. Nah, bagi saudara-saudara kita yang berpaling dari mengingat Allah, melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahsuruhu yaumal qiyamah a'ma, ketika hari itu mereka akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan buta. Lalu mereka berkata kepada Allah, qala rabbi, wahai ya Allah ya Tuhanku, lima asartani a'ma, kenapa hari ini, pada saat ini, ketika dunia kiamat ini kami berkumpul di pada mahsyar, engkau bangkitkan kami dalam keadaan mata buta. Di orang yang berpaling daripada mengingat Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, siksaan yang kedua nanti ketika dunia ini berakhir tidak lain adalah dibangkitkan dalam keadaan buta. Batanyo kita kepada Allah, ya Allah, lu ketika umbilin ya Allah ambo mancalia, ketika ambo diandale ambo malie, ketika ambo diguguk dulu malie, sampai ambo mati, sampai ambo menikah, tapi kini ba amal kau dibangkitkan aku dalam keadaan buta. Qala rabbi lima asartani a'ma, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bagi orang-orang yang bertanya kepada Allah kenapa dibangkitkan dalam keadaan buta, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, qala atatka ayatuna. Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan orang-orang tadi. Allah berkata, apa kata Allah? Bukankah telah datang kepada kamu ketika kamu hidup di atas dunia, orang-orang menyampaikan bagaimana untuk ingat kepadaku, bagaimana melakukan zikir kepadaku. Atatka ayatuna fanasitaha, justru semua itu engkau abaikan. Jawab ya Allah, wa kadzalika yaumatunsa, maka pada hari ini pun kami pun juga akan melupakan. Di saat kita melupakan Allah di atas dunia, maka ketika dunia ini berakhir, datang dunia kiamat, Allah pun akan melupakan kita. Jadi kalau di akhirat itu Pak dan Ibu, sebelum kita dihisab oleh Allah, dipanggil dalam panggilan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali adalah kita selesaikan hubungan antara kita sesama manusia. Kalau adonan selesai, kalau adonan alun bakailoan, bakabayan, aduju baru utang-utang segala macam Pak dan Ibu, ketika besok kita berkumpul di pada mahsyar sebelum Allah memanggil katih mahkamah Allah Subhanahu wa taala, langkah pertama kita selesaikan urusan kita sesama kita. Akhirnya Pak dan Ibu, Allah bangkitkan kita dalam keadaan butuh. Kira-kira kita menyelesaikan perkara. Ya dah. Sedangkan di atas dunia Pak dan Ibu,
kalempanan matu awak, kalilipan matu awak ala urabi camenya awak. Yuna. Oh baalai go ma, onde baalai go. Padahal anyo ada semacam binatang dan masuk ke matu awak, kasih na masuk ke matu awak, ndak tanggung camenya awak. Bahkan itu kadang-kadang matu kita kalilipan tu anyo sabalah. Iya dah. Tak tanggung khawatir gitu. Padahalnya di dunia kalaupun Allah bangkitkan kita atau Allah jadikan kita dalam keadaan buta, adu anak kita, adu dusana kita, adu orang kaya kita, adu adik kita dan segala macam, atau orang kampung kita dan kamadolong kita. Tapi ketika nanti kita berada di pada mahsyar, kita di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala, la yuqbalu minha syafa'ah, maka tidak akan ada satu pertolongan selain daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Pak dan Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, jalan satu-satunya di awal untuk menyikapi keadaan ini tidak lain adalah mari kita lawan keadaan yang terjadi ini dengan selalu banyak berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pak dan Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, dua siksaan tersebut indah akan terjadi pada diri awak. Amin. Ya Rabbal alamin. Ayat pertama tadi Ibu, pertama tadi itu akan sempit kehidupan kita, akan sulit kehidupan kita kalau kita tidak mau berzikir, zikrullah, ingat kepada Allah. Yang kedua adalah wa nahsyuru yaumal qiyamah a'ma. Kita akan dibangkitkan oleh Allah nanti dalam keadaan mata buta. Mudah-mudahan kedua siksa ini akan terjauh dari diri kita yang senantiasa zikrullah, zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, cara selanjutnya pengajian yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuanku Imam Sidi. Kepada beliau waktu dan tempat kita